babakan aku dianggap jadi budak-budak Ba'alawi. Ada dianggap jadi budak-budak Ba'alawi. Oh dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara muhibbin sekalian dimanapun kalian berada, semoga senantiasa dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga diberi petunjuk menuju jalan yang lurus, jalan yang membawa keselamatan di dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik saudara muhibbin sekalian, di video kali ini saya ingin memberikan komentar kepada netizen-netizen yang sudah tidak memakai akal sehat dan akal berjangka panjang dalam menanggapi polemik nasab ini, yang mana mereka berkomentar atau memberikan statement kepada Gus Kausar, seorang ulama muda asal pelosok, dengan mengatakan budak Ba'alawi. Saya nanti akan memberikan sedikit komentar dan juga ya terapi otak lah, biar kalian dalam menanggapi polemik nasab ini sedikit memakai akal sehat ya. Namun sebelum itu kita tonton terlebih dahulu bagaimana tanggapan dari Gus Kausar setelah dikatakan budak Ba'alawi. aku dianggap jadi budak-budak Ba'alawi. Ada dianggap jadi budak Ba'alawi. Oh dan aku ya cocok aja, gak masalah. Gak masalah, Arabnya apa? Santai aja. Orang awake dhewe biasa memperbudak orang. Sesekali dianggap budak ya bagus. Syukur-syukur awake dhewe benar-benar nekani hukukil ubudiyah, hak kehambaan kebudayaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ora masalah, cocok-cocok aja aku tenang aja. Oh ngono tok aku mek ngono tok, takbir wis lali aku lali, santai aja. Karena rasa sakit kita akan cibiran orang lain itu hanya karena kebodohan dan ketololan kita. Kamu itu siapa? Ya Abdurrahman Al-Kausar, man anta, kamu itu siapa? Kamu bukan siapa-siapa. Rasulullah saja dicibir, ulama-ulama kita saja dicibir, masyayikh kita saja diolok-olok. Lah kowe kok tersinggung? Kowe iki sapa? Biasa-biasa saja, biasa-biasa saja. Aku ya orang tua, kula niki mboten pondokan Yaman apa piye, mboten nate. Kula niku mboten nate, mek kula niku mau menganggap bahwa gegeran nasab itu tidak produktif. Mergo Rasulullah itu selalu meminta kita untuk kompak rukun demi besarnya Islam. Awake dhewe saiki mau geger mek gara-gara ngono kuwi. Mas yo Gus Fahmi anak kiai, tapi nek ora sangar gak jaduk, orang ampuh, orang alim, arti apa? Artinya bahas nasab itu dari dulu tidak ada gunanya. Kulo niku ngertos bahwa misalnya kados kulo mawon ya, aku daripada ngrasani wong gak ngrasani awakku dhewe. Kulo ngertos bahwa aku ki anake sapa, putune sapa, mbahku sapa. Wes sampe dawa sampe ana bahasa Brawijaya. Nyetos mboten? Refleks kula. Ayo, putune Brawijaya iki aja sampai konangan wong. Sebabnya nek sampai konangan wong lucu tenan. Zaman kuno raja-raja tumpakane Garuda. Awake dhewe saiki tumpakane Mio kreditan. Biyen dolanan wesi wong-wong gawe tangan tok. Saiki awake dhewe kena peniti miso-miso. Kan aneh. Putune wong sangar terus mbahasan tekan awake dhewe pekok. Paham ora? Terus kemudian kita bahas betapa luar biasanya kakek-kakek kita. Niku nek diurut-urut malih sampai tiang-tiang sing kula dhewe wedi. Makane kula mboten nate bahas. Dan itu memang sama sekali nggak penting. Mergo sak hebat-hebate mbah-mbah awake dhewe nek awake dhewe pekok ya pekok ae. Wa inna kabirul qaumi la ilma indah saghirun. Keturunan orang luar biasa besarnya, tapi kalau dia tidak punya keistimewaan dan tidak punya kelebihan, kecil, Pak. Nah, ya seperti begitulah tanggapan dari Gus Kausar yang menunjukkan kebijaksanaannya sebagai seorang ulama, yang mana beliau menanggapi ya dengan santai saja, dan semoga
Ya benar kata beliau, ketika kita disebut budak oleh orang lain, ya semoga kita bisa meningkatkan perbudakan ini menjadi hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, budaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang senantiasa setia menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya ingin memberikan sebuah komentar kepada netizen-netizen yang mengatakan budak Ba'alawi kepada tokoh-tokoh terkemuka seperti Gus Kausar dan yang lainnya, yang mana kalian benar-benar membabi buta, tidak memandang siapa-siapa yang kalian komentari. Padahal jika kalian berpikiran panjang, ketika kalian mengatakan budak Ba'alawi dan sebagainya, jongos dan sebagainya kepada para tokoh-tokoh yang besar, pada ulama-ulama besar, yang mana mereka juga mempunyai pengikut, mempunyai muhibbin, mempunyai jamaah yang amat sangat besar di Indonesia ini. Apakah kalian tidak berpikir bahwa jika perkataan tersebut dilontarkan di dunia nyata, bukan di media sosial, itu akan menimbulkan ya baku hantam, itu akan menimbulkan pertumpahan darah, itu akan menimbulkan keributan, itu akan menimbulkan kericuhan yang nyata, dan itu akan berdampak sangat besar bagi ya kerukunan kita sebagai saudara sesama muslim. Dan juga kalian juga harus berpikir panjang, mereka itu punya pengikut, tidak sedikit dari mereka juga yang mengaji, yang menimba ilmu dari mereka, yang mendengarkan ilmu-ilmu mereka itu tidak hanya santri-santri, banyak juga misalkan para preman-preman atau orang-orang yang ada di jalanan, yang mereka ketika cinta kepada salah satu sosok ulama, maka ketika ada yang menghina, menghujat ulama tersebut, mungkin mereka juga bakal melakukan hal yang sama kepada ya junjungan kalian, misalkan kepada Kiai Imad atau kepada Gus Fuad dan sebagainya dan yang lainnya. Jadi kalian harus berpikir ke sana ketika kalian lontarkan kalimat itu kepada sosok yang menjadi figur publik di dunia media sosial dan juga khususnya di dunia nyata. Kalian harus berpikir ketika mengatakan itu, maka junjungan kalian juga atau orang yang kalian anggap figur publik juga akan menjadi bulan-bulanan muhibbin mereka juga. Makanya bagaimana caranya kita menghentikan polemik nasab ini? Yaitu dengan cara ya kita jangan mengatakan hal-hal yang di luar batas, sampai benar-benar polemik nasab ini berada di titik bagaimana pemerintah mengambil sikap, dan juga ormas-ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, pokoknya ormas-ormas besar di Indonesia mendesak pemerintah untuk diadakannya diskusi nasional gitu, dan menghadirkan ulama-ulama nasab dan nakobah-nakobah internasional yang akan menjadi juri atau sebagai pentashih ya di antara gaduh nasab ini. Jadi sedikit disaringlah bahasanya, karena itu sangat membahayakan kita sebagai sesama umat muslim saling rukun satu sama lain ya. Mungkin itu saja yang bisa saya komentari sedikit. Semoga kalian paham maksud saya ya, dan semoga negara kita cepat-cepat damai lah. Jangan hanya karena nasab, walaupun ya benar ini nasabnya Rasulullah SAW yang tidak bisa kita anggap sepele, akan tetapi kan wasiat Rasulullah itu amatlah sangat banyak, apalagi bagaimana cara menghormati kita sesama muslim, bagaimana cara kita menghormati tetangga, menghormati yang lebih tua, menghormati yang alim. Itu kan ajaran Nabi Muhammad SAW. Itu juga patut kita kedepankan terlebih dahulu sebelum kita melihat bahwa nasab ini sangatlah penting karena ini nasab Rasul. Tapi di samping nasab Rasul ada juga wasiat-wasiat Rasul yang amat sangat penting yang harus kita jaga agar Indonesia ini tetap rukun, damai, dan sejahtera ya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.